ke Padang makan balado. Pulangnya mampir ke kandang rusa. Siapa sih yang gak kenal Soekarno? Bapak proklamator kita yang luar biasa. Kali ini kami akan berbagi mengenai keteladanan beliau dalam kaitannya dengan nilai dasar ASN berakhlak. Yang pertama, berorientasi pelayanan. Soekarno merupakan tokoh yang cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Peristiwa Rengas Dengklok terjadi secara relatif singkat, kurang dari 48 jam. Setelah melalui perbedaan pendapat golongan tua dan golongan muda, Soekarno akhirnya memutuskan untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Peran sebagai proklamator yang mengatasnamakan bangsa Indonesia mengandung risiko dan tanggung jawab yang besar dan hanya akan dilakukan oleh seorang figur yang berorientasi pelayanan kepada masyarakat. Yang kedua, akuntabel. Akuntabilitas Soekarno tercermin dengan jelas pada saat beliau memilih menteri-menteri yang mendampinginya. Bukan karena kepentingan bisnis atau politik semata, Soekarno memilih menteri dengan kepribadian yang berintegritas tinggi dengan gaya hidup sederhana. Contohnya adalah Hoegeng Imam Santoso, Insinyur Sutami, dan Yohanes Leimena. Selanjutnya adalah nilai kompeten. Bung Karno senantiasa terus meningkatkan kompetensinya untuk mengatasi tantangan yang selalu berubah. Adapun dua contoh sikap kompeten beliau adalah pada tahun 1915 kebanyakan organisasi di Indonesia masih Jawa sentris, sehingga ia mencetuskan gagasan untuk membuat surat kabar Jong Java menggunakan bahasa Melayu, bukan bahasa Belanda. Dan pada tahun 1930 saat Soekarno dipenjara di Sukamiskin, beliau mengeluarkan pidato pembelaan yang berjudul Indonesia Menggugat. Nilai selanjutnya adalah harmonis. Bung Karno sebagai tokoh proklamator negara Indonesia memiliki rasa nasionalisme yang tinggi. Ia ingin menyatukan Hindia Belanda yang berasal dari berbagai suku, agama, dan ras yang berbeda menjadi satu kesatuan negara Indonesia yang didasarkan atas rasa seperjuangan, kekeluargaan, dan nasionalisme. Selanjutnya, kita masuk pada poin loyal. Tahukah teman-teman? Ketika Presiden Soekarno mengunjungi Amerika Serikat untuk yang pertama kali, beliau ingin dijebak dan dikendalikan oleh CIA dengan cara tawaran seksualisme dan bertemu dengan bintang Hollywood Marilyn Monroe. Namun, dengan loyalitasnya, beliau tidak dengan mudah dijebak seperti itu, dan beliau menolak untuk melakukan hubungan dengan Marilyn Monroe. Poin berakhlak selanjutnya adalah adaptif. Tahukah teman-teman, pada saat krisis keuangan tahun 1959, Bapak Soekarno menurunkan mata uang yang semula 1.000 menjadi 100 dan yang semula 500 menjadi 50. Hal ini dilakukan untuk beradaptasi dengan krisis keuangan. Dan kebijakan ini disebut dengan kebijakan mengatasi devaluasi keuangan agar rakyat kecil tidak sengsara. Yang terakhir adalah kolaboratif. Presiden Soekarno melakukan kerjasama yang baik dengan Uni Soviet atau yang sekarang disebut dengan Rusia. Uni Soviet saat itu menyambut baik lahirnya Indonesia dan mengecam kolonialisme dari Belanda. Selain itu, Uni Soviet juga mengirim delegasinya ke PBB untuk mengecam agresi militer Belanda dan memerdekakan Indonesia. Nah, itu dia implementasi nilai-nilai berakhlak yang dapat kita lihat dalam diri Insinyur Soekarno. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya.